Di balik pidato yang membakar semangat, tersembunyi intrik, wanita, dan kekuasaan yang nyaris tak terbatas. Ia berbicara tentang rakyat, revolusi, dan kemerdekaan. Tapi di balik sorak-sorai massa, ada bisikan politik yang beracun. Di antara tepuk tangan, ada pengkhianatan yang diam-diam tumbuh. Soekarno, pria yang mengubah arah sejarah Indonesia, dieluk-elukan sebagai pahlawan, disembah sebagai simbol, namun juga ditakuti sebagai penguasa yang tak ingin melepaskan tahtanya. Ia hidup di antara cinta dan kekuasaan, antara ideologi dan ambisi, antara revolusi dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Bagi sebagian orang, ia adalah cahaya yang menuntun bangsa dari gelapnya penjajahan. Tapi bagi sebagian lain, ia adalah bayangan yang menutupi kebebasan itu sendiri. Siapa sebenarnya Soekarno? Pahlawan atau pemain utama dalam drama kelam sejarah Indonesia? Mari kita buka lembaran yang jarang disentuh buku sejarah. Inilah sisi gelap Soekarno. Pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya di halaman Istana Merdeka. Di balkon, Soekarno berdiri tegak. Suaranya bergetar, menggema ke seluruh penjuru Jakarta, membacakan teks proklamasi yang ia rumuskan bersama kawan seperjuangan setelah berpuluh tahun perlawanan dan pembuangan. Bagi jutaan rakyat yang baru terlepas dari belenggu penjajahan, ia bukan hanya presiden pertama. Ia simbol kelahiran sebuah bangsa. Seorang orator ulung yang mengubah penderitaan menjadi semangat dan menjadikan mimpi persatuan sebagai kenyataan. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memandangnya sebagai penyatu negeri yang tercerai-berai oleh suku, agama, dan bahasa. Namun, euforia kemerdekaan tak berlangsung lama. Di balik sorak kemenangan, tanah air kembali bergolak. Belanda dan sekutunya berusaha merebut kembali koloni yang baru merdeka. Desa-desa hangus terbakar, kota-kota dilanda kekacauan, dan darah para pejuang menggenangi jalan-jalan yang baru saja bersih dari penjajahan. Setelah perang berakhir, badai lain muncul. Ekonomi hancur total. Produksi terhenti, perdagangan lumpuh, dan inflasi mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Harga kebutuhan pokok melonjak ratusan kali lipat, menghantam rakyat kecil. Di ranah politik, partai-partai saling mencurigai dan berebut kendali. Persatuan yang dulu diperjuangkan bersama perlahan retak, digantikan oleh pertarungan ideologi dan ambisi. Dalam situasi yang genting itu, Soekarno melihat satu hal. Demokrasi yang baru tumbuh tidak mampu menjaga stabilitas. Baginya, terlalu banyak suara justru mengaburkan arah revolusi. Maka, ia mengambil langkah drastis menggeser kekuasaan dari lembaga ke tangan pribadi. Dengan karisma yang luar biasa, ia mengajak rakyat mempercayakan masa depan bangsa langsung padanya. Ia menamakan dirinya penyambung lidah rakyat, menempatkan diri sebagai sumber keputusan tertinggi. Setiap pidatonya menggugah, setiap kalimatnya menyalakan bara nasionalisme. Namun di bawah retorika itu, struktur negara berubah perlahan. Parlemen dilemahkan, partai oposisi ditekan, dan kekuasaan terkonsentrasi pada satu figur. Tahun 1957 menjadi titik balik. Dengan dalih krisis politik yang tak terkendali, Soekarno menetapkan keadaan darurat dan membubarkan kabinet parlementer. Lahir era baru, demokrasi terpimpin. Sistem di mana presiden memegang kendali mutlak atas negara dengan dukungan militer sebagai pilar utama. Indonesia memasuki masa yang disebut revolusi tanpa akhir. Di satu sisi,
Soekarno berhasil menjaga persatuan dan membangun identitas nasional yang kuat. Namun di sisi lain, kekuasaan yang terpusat menciptakan ketergantungan penuh pada dirinya. Negara tak lagi bergerak berdasarkan hukum dan institusi, tetapi pada kehendak seorang pemimpin tunggal. Cahaya kebesarannya masih bersinar, namun bayangannya mulai memanjang, menutupi janji kemerdekaan yang seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk berdaulat atas nasibnya sendiri. Bayangkan sebuah panggung teater raksasa, di mana hanya satu aktor berdiri di bawah cahaya sorot, sementara yang lain hanyalah bayang-bayang samar di belakangnya. Itulah Soekarno di era demokrasi terpimpin. Sosok yang tak lagi sekedar pemimpin politik, melainkan seniman kekuasaan yang menenun citra mistis dari benang-benang retorika dan simbolisme. Pakaian putihnya bukan sekedar busana, melainkan lambang kesucian nasionalisme. Peci hitamnya bukan hanya pelengkap, tetapi simbol perlawanan abadi terhadap kolonialisme. Setiap kali ia berdiri di podium, suaranya menggema bak guntur di langit revolusi. Pidatonya, seperti lahirnya Pancasila yang berlangsung berjam-jam, bukan sekedar orasi, tapi pertunjukan yang membakar jiwa. Ribuan pendengar menangis, tertawa, berteriak histeris, larut dalam ekstasi kolektif yang jarang terjadi di politik manapun di dunia. Dari karisma itu, lahir kultus individu yang meresap ke seluruh sendi kehidupan bangsa. Rakyat memanggilnya Bung Karno dengan keakraban penuh cinta, atau Putra Sang Fajar dengan nada pengagungan. Julukan-julukan itu bukan sekedar sebutan, melainkan cermin keyakinan bahwa ia adalah penyelamat yang ditakdirkan sejarah. Wajahnya terpampang di ruang tamu rumah-rumah rakyat, di kantor pemerintah, di sekolah-sekolah, bahkan di pos ronda desa. Patung-patungnya berdiri di alun-alun, namanya disematkan pada jembatan, jalan raya, dan stadion. Lahirlah sebuah fenomena yang disebut Soekarnoisme, di mana gagasan dan kehendaknya berubah menjadi doktrin yang nyaris tak tersentuh kritik. Propaganda negara memperkuat mitos itu. Radio menyiarkan pidatonya setiap pekan. Surat kabar yang berada di bawah kendali negara menampilkan wajahnya di halaman depan dengan judul-judul penuh pujian. Film dokumenter dan parade raksasa menampilkan Soekarno sebagai pusat semesta Indonesia. Ia bukan hanya pemimpin, ia menjadi simbol yang melampaui manusia itu sendiri. Namun di balik gemerlap itu, suara peringatan mulai terdengar. Para pengamat melihat bagaimana negara perlahan berubah menjadi panggung tunggal, di mana segala naskah, dialog, dan arah cerita hanya ditulis oleh satu orang. Kebebasan pers dibungkam lewat sensor ketat, surat kabar oposisi ditutup, partai politik seperti Masyumi dan PSI dibubarkan karena dianggap mengancam revolusi. Anggota parlemen diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang seluruhnya setia kepada Soekarno. Dari Istana Bogor, setiap keputusan penting dari diplomasi luar negeri hingga anggaran negara harus menunggu restunya. Dalam sistem yang disebut demokrasi terpimpin, semua kekuasaan akhirnya mengalir ke satu titik pusat, dirinya sendiri. Kekuatan itu memang menjaga kesatuan bangsa di tengah badai konflik ideologi dan ancaman disintegrasi. Namun harga yang harus dibayar amat mahal. Karena di saat rakyat bersorak memuja pemimpinnya, kebebasan yang dulu diperjuangkan mulai tergerus permahan. Di bawah cahaya kebesaran Soekarno, bayangan otoritarianisme mulai tumbuh, senyap tapi pasti. Suara rakyat yang dulu menjadi nyawa revolusi kini tinggal gema. Gema yang dipaksa mengikuti satu irama, irama sang pemimpin tunggal. Di balik sosok pemimpin besar yang mengguncang podium dan menggugah jutaan jiwa, tersembunyi sisi manusiawi yang rapuh. Seorang lelaki yang mencintai dan ingin dicintai. Soekarno bukan hanya seorang negarawan, ia juga seorang romantis sejati. Baginya,
cinta bukan sekadar perasaan pribadi, melainkan sumber energi spiritual yang menyalakan semangat perjuangan dan kehidupan. 8 kali ia menikah, dan setiap wanita yang datang ke dalam hidupnya menjadi cermin dari fase sejarah yang ia jalani. Siti Utari, cinta pertamanya, melambangkan masa muda yang polos dan penuh idealisme. Inggit Garnasih, sosok yang setia menemaninya di masa pengasingan dan penderitaan, menjadi simbol kesetiaan di tengah perjuangan. Fatmawati hadir sebagai lambang kemerdekaan, wanita muda yang menjahit bendera merah putih dan menjadi ibu negara pertama Indonesia. Namun, seiring bertambahnya kekuasaan, cinta dalam hidup Soekarno juga berubah wujud. Hartini, yang ia nikahi pada 1953, membawa keindahan dan kelembutan budaya Bali ke dalam istana. Kartini Manopo datang dan pergi seperti angin. Sementara Ratnasari Dewi, wanita Jepang yang ia temui di Tokyo, menjadi ikon glamor sekaligus kontroversi internasional. Kemudian, Haryati dan Yuri Kesanger melengkapi kisah panjang yang membuat hidupnya menyerupai roman epik, penuh gairah, konflik, dan misteri. Bagi para pengagumnya, kisah cinta Soekarno adalah bukti kemanusiaannya yang tulus. Ia mencintai tanpa batas, tanpa hitung-hitungan politik. Ia menilai kecantikan sebagai bentuk dari kebesaran Tuhan dan menganggap perempuan sebagai sumber inspirasi spiritual yang sejajar dengan revolusi. Namun bagi para pengkritiknya, terutama di kalangan militer dan agama, kehidupan pribadinya adalah titik lemah yang mencoreng wibawa seorang kepala negara. Rumor mulai beredar, pesta-pesta mewah di Bali, gosip tentang wanita-wanita cantik yang menari di hadapannya. Bahkan, isu liar tentang rekaman rahasia yang diduga dibuat oleh agen asing untuk menjatuhkannya. CIA disebut-sebut mencoba memerasnya melalui video kompromi. Sementara, KGB dari Uni Soviet dikabarkan mengirimkan wanita-wanita berparas menawan untuk memanfaatkan kelebahannya. Pada 1955, Fatmawati akhirnya meninggalkan istana karena tak tahan dengan poligami yang terus berulang. Pekerjaannya menjadi pukulan besar bagi citra bapak bangsa. Di tengah krisis ekonomi dan gejolak politik, kehidupan pribadi Soekarno semakin sering dijadikan alat serangan. Para lawan menggambarkannya sebagai pemimpin yang kehilangan arah, tenggelam dalam kemewahan dan hasrat duniawi, sementara rakyat menanggung penderitaan akibat inflasi dan kelangkaan pangan. Namun, di balik semua itu, Soekarno tetap melihat cinta sebagai bagian dari revolusinya. Ia sering berkata bahwa tanpa cinta, revolusi tak memiliki jiwa. Cinta baginya adalah kekuatan, meski pada akhirnya, kekuatan itu pula yang menuntunnya menuju kejatuhan. Pada senja kekuasaannya, Soekarno tidak dijatuhkan oleh peluru atau kudeta semata, tetapi oleh paradoks dalam dirinya sendiri. Keyakinan bahwa cinta, kemuliaan, dan kekuasaan bisa berjalan seiring tanpa saling menelan. Ia adalah pria yang mampu menaklukkan bangsa dan memikat dunia, tetapi tak pernah benar-benar berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Cinta yang dahulu menjadi sumber kekuatannya, perlahan berubah menjadi cermin yang memantulkan sisi rapuh dari sang putra Fajar. Dan di balik senyum karismatiknya, sejarah mencatat bahwa bahkan seorang Soekarno pun tak kebal terhadap godaan paling tua di dunia, kekuasaan dan cinta. Awal dekade 1960-an adalah masa di mana Indonesia berdiri di tepi jurang sejarah. Negeri muda ini telah merdeka, namun masih mencari arah ideologinya sendiri. Di satu sisi, berdiri militer yang semakin kuat di bawah Jenderal Abdul Haris Nasution. Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia atau PKI tumbuh menjadi kekuatan politik yang luar biasa besar dengan jutaan anggota dan pengaruh yang menjangkau petani, buruh, hingga intelektual kampus. Di antara keduanya berdiri Soekarno, sang arsitek revolusi yang berusaha menjaga keseimbangan di tengah badai yang terus mengancam. Untuk menenangkan pertarungan ideologis yang membara, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, gabungan dari nasionalisme, agama, dan komunisme.
Ia ingin membuktikan bahwa tiga kekuatan yang saling bertentangan itu dapat hidup berdampingan di bawah satu bendera revolusi Indonesia. Baginya, Nasakom bukan kompromi, melainkan filosofi persatuan. Nasionalisme sebagai dasar, agama sebagai moral, dan komunisme sebagai kekuatan sosial yang membela kaum tertindas. Namun di lapangan, konsep itu lebih mirip api dalam sekam. PKI di bawah kepemimpinan D.N. Aidit melihat Nasakom sebagai peluang emas. Mereka menyatakan kesetiaan total kepada Soekarno dan menjadi kekuatan massa yang paling aktif mendukung setiap kebijakannya. Mereka turun ke jalan, menggelar demonstrasi anti-Barat, membakar bendera Inggris dan Amerika, serta mendukung penuh kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia pada 1963. Sementara itu, tentara, terutama Angkatan Darat, melihat semua itu dengan curiga. Mereka menilai PKI bukan sekedar sekutu, melainkan ancaman ideologis yang suatu saat bisa mengambil alih negara. Soekarno menolak membubarkan PKI meski tekanan datang dari banyak pihak. Ia bahkan mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima, rakyat bersenjata yang terdiri dari buruh dan petani di bawah pengaruh komunis, yang semakin memperuncing ketegangan dengan militer. Dari hari ke hari, kepercayaan antara tentara dan istana kian menipis, sementara PKI terus memperluas pengaruhnya ke desa-desa dan lembaga pemerintahan. Semua meledak pada malam 30 September 1965. Sekelompok perwira yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat yang dikenal anti-komunis, lalu membuang jenazah mereka ke sumur tua di Lubang Buaya. Dalam beberapa jam, negeri itu tenggelam dalam kekacauan. PKI menyangkal keterlibatan, namun situasi telah berubah terlalu cepat. Jenderal Soeharto yang lolos dari penculikan mengambil alih komando dan menuduh PKI sebagai dalang kudeta. Apa yang terjadi setelahnya menjadi salah satu bab tergelap dalam sejarah Indonesia modern. Dalam waktu beberapa bulan, gelombang pembalasan menyapu seluruh negeri. Desa-desa terbakar, sungai-sungai berubah merah oleh darah, dan ratusan ribu orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI dibunuh tanpa pengadilan. Jumlah korban diperkirakan mencapai antara 500.000 hingga 1 juta jiwa. Soekarno yang awalnya mencoba menenangkan situasi dan mempertahankan keseimbangan, kehilangan segalanya. Militer yang dulu menjadi penopangnya kini berbalik arah. Nasakom runtuh dan Soekarno tersudut di antara dua kekuatan yang saling menghancurkan. Ia tidak lagi mampu mengendalikan arah revolusi yang ia bangun sendiri. Aliansi yang semula dimaksudkan untuk menjaga persatuan bangsa justru berubah menjadi bom waktu yang menghancurkan fondasi kekuasaannya. Nasakom menjadi simbol kegagalan idealisme di hadapan realitas politik. Dan dari reruntuhannya, lahirlah rezim baru, Orde Baru, yang akan menutup era Soekarno dengan darah, trauma, dan kesunyian panjang yang tak sepenuhnya pernah dihapus dari ingatan bangsa. Oktober 1965 menjadi titik balik yang mengakhiri kejayaan Soekarno. Ketika asap kudeta G30S belum sepenuhnya hilang dari langit Jakarta, situasi politik berubah drastis. Ketakutan, dendam, dan ambisi mulai mengambil alih arah bangsa. Soekarno, yang selama 2 dekade menjadi simbol revolusi dan persatuan, kini berdiri di tengah pusaran kekuasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Dalam upaya menjaga stabilitas, ia menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Dokumen itu memberi kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memulihkan keamanan negara. Namun surat yang tampak sebagai jalan damai itu berubah menjadi alat politik yang menentukan akhir kekuasaannya. Banyak saksi meyakini Super Semar ditandatangan di bawah tekanan, bahkan ancaman bersenjata. Hanya dalam hitungan minggu, wewenang darurat itu digunakan untuk menyingkirkan sisa-sisa pengaruh Soekarno dan membubarkan Partai Komunis Indonesia secara resmi. Gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI dan turunnya Bung Karno mengguncang Jakarta. Di balik spanduk mahasiswa dan teriakan massa,
militer memainkan peran sentral dalam mengatur arah opini publik. Soekarno mencoba bertahan dengan pidato-pidato yang masih membela revolusinya. Namun suaranya tak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Negara yang dulu tunduk pada karismanya, kini berbalik memenjarakannya dengan senyap. Pada Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS secara resmi mencabut mandatnya sebagai presiden. Gelar presiden seumur hidup yang disemat padanya 4 tahun sebelumnya berubah menjadi ironi pahit. Ia digantikan oleh Soeharto sebagai pejabat presiden sementara, menandai berakhirnya rezim yang pernah menggetarkan dunia dengan semangat anti-imperialisme dan nasionalisme yang membara. Hari-hari berikutnya menjadi babak sunyi dalam hidup Soekarno. Ia ditempatkan di kediaman Istana Bogor yang secara perlahan berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Setiap langkahnya diawasi, setiap tamu diseleksi, dan setiap surat keluar masuk disensor ketat. Media massa dilarang menampilkan berita positif tentang dirinya. Nama Soekarno, yang dulu dielu-elukan di jalan-jalan, kini hanya disebut dengan nada hati-hati atau dihapus sama sekali dari ruang publik. Ia hidup dalam isolasi yang panjang. Megawati dan anak-anaknya hanya bisa menemuinya sesekali di bawah pengawasan petugas. Pidato-pidato yang dulu mengguncang dunia, kini hanya bergema di ruang tamu kecil, diucapkan kepada segelintir pengunjung yang masih setia. Soekarno mulai menyadari bahwa revolusi yang ia rancang dengan semangat kebangsaan kini menelannya kembali. Idealisme yang dulu mempersatukan justru menjadi alasan untuk menyingkirkannya. Di masa-masa terakhirnya, kesehatannya memburuk. Ia menderita komplikasi jantung dan ginjal, namun perawatan medis yang ia terima sangat terbatas. Banyak sejarawan menduga kondisi itu bukan semata akibat penyakit, melainkan hasil dari pembiaran sistematis. Sebuah bentuk penghukuman halus terhadap sosok yang dianggap terlalu berpengaruh untuk dibiarkan bebas. Pada 21 Juni 1970, Soekarwo menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta. Usianya 69 tahun. Ia meninggal bukan sebagai pemimpin yang dielu-elukan, melainkan sebagai tahanan politik di negerinya sendiri. Jenazahnya dimakamkan di Blitar, di samping ibunya, bukan di Taman Pahlawan Ibu Kota. Kepergiannya menutup satu babak penting dalam sejarah Indonesia. Dari tangan Soekarno lahir bangsa yang merdeka. Namun di akhir hayatnya, ia menyaksikan bangsa itu menutup telinga terhadap suaranya sendiri. Orde Baru bangkit dari reruntuhan kekuasaannya, membangun narasi baru yang menyingkirkan bayangannya dari panggung sejarah resmi. Namun waktu membuktikan, bayangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Di setiap pidato nasional, di setiap monumen, dan di hati rakyat yang masih mengingat namanya, Soekarno tetap hidup sebagai simbol dari semangat yang tak pernah benar-benar padam. Ia mungkin jatuh sebagai manusia, tetapi gagasannya tentang kebangsaan dan harga diri bangsa terus bergaung melampaui batas kekuasaan, menandai bahwa meski putra fajar telah tenggelam, cahayanya tak pernah benar-benar padam. Lebih dari setengah abad sejak kematiannya, nama Soekarno tetap bergema di seluruh Nusantara. Monumennya berdiri di setiap provinsi, Pancasila yang ia rumuskan menjadi dasar negara, dan Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Warisannya yang paling membanggakan masih dirayakan sebagai tonggak solidaritas negara-negara berkembang melawan imperialisme. Ia adalah arsitek persatuan yang mengubah 17.000 pulau menjadi satu republik, dan visionernya membuka pintu bagi non-blok, menempatkan Indonesia di panggung dunia sebagai suara independen. Namun, warisan itu tak lepas dari retakan dalam otoritarianisme demokrasi terpimpin, meninggalkan bekas luka pada institusi demokrasi, di mana parlemen dibubarkan dan kebebasan berpendapat ditekan, membuka jalan bagi kediktatoran Soeharto yang lebih brutal. Ekonomi di zamannya ambruk di bawah inflasi 650% dan utang luar negeri yang membengkak,
Sementara kedekatannya dengan PKI memicu tragedi kemanusiaan 1965-1966 yang menewaskan ratusan ribu jiwa. Kritikus melihatnya sebagai pemimpin yang terlalu mencintai kekuasaan, di mana karisma pribadi mengalahkan pembangunan institusi, meninggalkan Indonesia dengan fondasi yang goyah. Pertanyaan itu tetap menggantung seperti kabut pagi. Apakah Soekarno adalah visioner jenius yang gagal dimengerti oleh zamannya, atau pemimpin karismatik yang jatuh ke perangkap ambisi tak terkendali? Sisi gelapnya, dari skandal pribadi hingga aliansi beresiko, bukan untuk menghapus jasanya yang ababi, melainkan pengingat tajam bahwa cahaya terang selalu disertai bayang yang panjang, mengajak kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu agar masa depan tak terulang. Sejarah pada hakikatnya bukan sekedar galeri hitam putih yang memisahkan para pahlawan dari para penjahat. Ia adalah kanvas abu-abu yang penuh nuansa, di mana setiap goresan dicampur dengan darah, air mata, dan mimpi yang retak. Ia menceritakan kisah manusiawi yang rapuh, ambisi yang membara seperti api revolusi, mampu membangun imperium atau membakarnya hingga menjadi abu. Cinta yang liar dan tak terkendali, yang melahirkan ikatan abadi sekaligus luka yang tak pernah sembuh, dan kesalahan-kesalahan yang lahir dari kelemahan yang mengubah visi mulia menjadi bayang-bayang kegelapan. Soekarno, dengan segala kemegahannya yang tak tertandingi, menjadi cerminan paling hidup dari mozaik itu. Ia adalah api yang menerangi jalan kemerdekaan, tapi juga hembusan angin yang memakan nyalanya sendiri. Ia adalah seniman yang melukis nasib bangsa dengan retorika emas, namun tak mampu menghapus noda dari kanvas pribadinya. Dalam dirinya, kita melihat bagaimana seorang visioner bisa jatuh menjadi tahanan nasibnya sendiri, bagaimana karisma bisa berubah menjadi penjara, dan bagaimana warisan seorang pemimpin abadi tetap bergulat dengan pertanyaan abadi. Apakah kebesaran sejati lahir dari kesempurnaan, atau justru dari kerapuhan yang tak terelakkan? Dan disinilah pelajaran terbesar terkubur. Untuk memahami masa lalu, kita harus merangkul seluruh spektrumnya, bukan hanya kilauan puncak gunung, tapi juga jurang yang menganga di baliknya. Karena hanya dengan demikian, kita bisa melangkah maju, membawa obor sejarah yang tak lagi buta terhadap bayangan, menuju masa depan yang lebih bijak. Soekarno bukan akhir dari cerita ini. Ia adalah pengantar, sebuah undangan untuk menatap cermin sejarah dan bertanya, siapakah bayang kita sendiri di balik cahaya yang kita kejar?